Pak Suherman, sebelumnya kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin tentunya kepada pengurus Masjid Al-Jadid Karangganting. Sebagai pengurus tentunya Pak Suherman sudah memiliki semacam kiat ataupun trik bagaimana menghadapi situasi sulit di masa pandemi COVID-19 ini dalam rangka membangun masjid. Ini ya Pak Sapri ya, kami sebagai pengurus masjid bersama jajaran selalu menekankan kepada seluruh jemaah untuk mematuhi peraturan protokol kesehatan dengan memenuhi 3 standar, malah 4 standar lagi. Pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan massa. Jadi 4M itulah yang selalu kami tekankan kepada seluruh jemaah. Mulai dari awal Ramadan sampai Hari Raya yang Fitri ini. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullah. Masuk dengan Syawal dipahami dengan masuk pada bulan Bacarai. Bacarai dengan masjid. Kita terlepas dari hal-hal yang mengendalikan hawa nafsu, sehingga orang ada yang ketika selesai Ramadan dia memperturutkan hawa nafsu, melakukan hal-hal sekehendak hatinya, sehingga melakukan hal yang ada larangan berkerumun. Kita hindari sebagai cara untuk bagaimana menghindari kemudaratan kita maupun sanak famili kita dan orang sekampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi bersama channel Safri MTV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara, selamat pagi. Tentunya di hari yang fitri ini seluruh umat muslim di seluruh dunia menyebut dan mengagungkan kebesaran asma Allah dengan menyebut takbir, tahmid, dan tahlil. Tak ketinggalan tentunya kami masyarakat Ampang, Karangganting, dan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Berduyun-duyun kami menuju rumah Allah, tepatnya di Masjid Al-Jadid Karangganting, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Sehari sebelumnya masyarakat Kota Padang sempat kecewa karena pemerintah Kota Padang melarang umat muslim untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid ataupun di lapangan. Namun sepertinya kebijakan itu telah dicabut dan akhirnya seluruh masyarakat muslim yang ada di Kota Padang ini kembali melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di masjid dan di lapangan. Dan sepertinya keputusan ini pun disambut gembira oleh seluruh masyarakat muslim yang ada di Kota Padang. Dan tidak hanya itu, didukung oleh cuaca yang sangat bagus dan sangat cerah, masyarakat muslim di Sumatera Barat pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya melaksanakan Idul Fitri, sholat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan khusyuk. Apalagi tentunya Ustadz dan khatib sholat Id memberikan semacam pesan dan ceramah yang menyejukkan masyarakat, serta tentunya tak ketinggalan juga masyarakat diajak untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ini dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Dalam pesannya, khatib sholat Idul Fitri Masjid Al-Jadid Karangganting mengajak masyarakat di Karangganting, Ampang, dan Lubuk Lintah serta Kecamatan Kuranji pada khususnya untuk tetap berserah diri kepada Allah dan percaya akan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 1 bulan penuh. Dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ustadz,
Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ustadz, apa yang bisa pesan yang bisa Ustadz sampaikan Kota Padang atau Sumatera Barat atau bahkan Indonesia dalam menghadapi corona di situasi semacam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan pertama taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah terima ibadah puasa kita dan kita dijadikan orang-orang kembali pada fitrah di satu Syawal. Dan terkait dengan bagaimana kira-kira kita sebagai seorang muslim menyikapi Idul Fitri di musim pandemi Covid-19 ini, tentunya kita tetap dan harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang jelas, wabah Covid semuanya bencana dan sebagainya datang dari Allah, dan kepada Allah kita minta pertolongan. Jangan sampai semakin menjauhkan diri kita kepada Allah. Semakin dekat kita, sebagaimana kita dekatnya dalam beribadah selama bulan Ramadan, dan bahkan harus lebih dekat lagi, karena makna Syawal adalah peningkatan. Namun demikian, bagaimana protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan Covid harus kita lakukan. Jangan sampai pergi ke tempat-tempat yang berkerumun kalau tidak ada kepentingan. Kita melakukan upaya-upaya perbuatan tindakan-tindakan memang sesuai dengan kebutuhan saja. Mungkin itu diantaranya. Oke, kemudian bagaimana Ustadz menyikapi banyak di antara masyarakat kita ini yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, dan ini tentu saja semakin menaikkan dan meningkatkan kembali angka daripada COVID-19 yang ada di tanah air kita ini. Bagaimana Ustadz menyikapinya? Itu yang kita sayangkan, karena memang bagaimana masyarakat sudah terkungkung sudah hampir 2 tahun ya, 1 tahun lebih dalam lingkungan COVID-19 ini tidak kemana-mana, sehingga mereka ketika sudah lama sekali akhirnya mereka ingin melepaskan diri dan bebas kemana-mana. Dan ini perlu kita ingatkan dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya mereka tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Kalaupun seandainya ada kebutuhan-kebutuhan dan keperluan yang memang tidak mereka bisa tinggalkan. Setiap tindakan harus mengikuti protokol kesehatan, dan ingat bahwa apapun tindakan yang dilakukan untuk melakukan protokol kesehatan itu semua untuk kemaslahatan kita bersama, kemaslahatan pribadi, kemaslahatan keluarga di rumah, maupun kemaslahatan orang-orang yang kita sayangi. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustadz. Oke. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Masjid Al-Jadid Karangganting, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Suherman SPD, tentunya tak bosan-bosannya mengajak para jemaah untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan agar kita memang betul-betul terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Pak Suherman, sebelumnya kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin tentunya kepada pengurus Masjid Al-Jadid Karangganting. Sebagai pengurus tentunya Pak Suherman sudah memiliki semacam kiat ataupun trik bagaimana menghadapi situasi sulit di masa pandemi COVID-19 ini dalam rangka membangun masjid. Gini ya Pak Sapri ya, kami sebagai pengurus masjid bersama jajaran selalu menekankan kepada seluruh jemaah untuk mematuhi peraturan protokol kesehatan dengan memenuhi 3 standar, malah 4 standar lagi. Pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan massa. Nah, jadi 4M itulah yang selalu kami tekankan kepada seluruh jemaah, mulai dari awal Ramadan sampai Hari Raya yang Fitri ini. Kemudian kan banyak juga di antara masyarakat kita yang tidak memakai masker, yang tidak istilahnya yang tidak mencuci tangan, kemudian masih juga berkerumun. Ini bagaimana kiat dari pengurus masjid dalam menghadapi jamaahnya? Ya, kita selalu sabar ya Pak ya. Sabar dengan menghadapi, kami berikan ada beberapa petugas untuk selalu melihat di antara jemaah kita yang tidak memakai masker, kita selalu sediakan masker. Kemudian alat cuci tangan kita sediakan. Barangkali ada yang
salah atau beberapa orang dari masyarakat kita, jemaah kita yang tidak yang nakal. Jadi tidak mempergunakan alat-alat standar COVID atau protokol kesehatan yang telah kita sediakan, selalu kita ingatkan. Kemudian dalam rangka membangun masjid ini apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tadi di saat sebelum Raya Idul Fitri, sebelum ceramah tadi Pak Suherman mengatakan akan membangun menara. Kemudian seberapa seberapa yakin? Ya, kita selalu yakin ya Pak ya. Karena kita ada juga hubungan di antara wakil-wakil rakyat kita. Ya, baik putra-putra daerah kita yang berada di Kuranji, Pauh, selalu kita dekati dan kita ajak untuk memberikan pokok-pokok pikirannya dan menyalurkan dana-dana pokirnya untuk masjid kita. Ya. Terakhir, bagaimana upaya dari Masjid Al-Jadid untuk menjadikan masjid ini masjid yang betul-betul indah, masjid yang betul-betul nyaman untuk apalagi kita tahu di mana-mana masjid sekarang sudah sangat cantik, sudah sangat indah. Apakah ada kiat tersendiri dari pengurus masjid untuk menjadikan masjid kita ini masjid yang indah sehingga nanti para jamaah pun akan nyaman untuk melaksanakan ibadahnya di sini? Jadi untuk kedepannya ya Pak ya, supaya kita nyaman berada dalam masjid, kita barangkali yang masih kekurangan di antara kita atau fasilitas yang kurang barangkali untuk AC. Jadi untuk kedepannya kita akan usahakan supaya kita nyaman berada dalam masjid, betah di masjid di saat-saat seperti wirid, mendengarkan ceramah ataupun Jumatan. Nah, ini akan kita usahakan nanti mengadakan suhu atau AC. Kemudian Pak Suherman, ini halaman kita nih sangat besar sekali, sangat luas. Apakah akan ada niat untuk melakukan pemasangan ubin atau bagaimana, atau yang lebih cantik lagi atau yang lebih indah lagi? Jadi nantinya Pak ya, ke depannya ya, kita akan supaya agak sejuk dikit lah. Sekarang kan agak panas usahanya. Jadi kita akan melakukan beberapa penanaman pohon seperti taman nantinya. Dan juga kami dari pengurus membuat suatu taman air mancur itu di air mancur di depannya supaya orang tertarik dan bisa dijadikan suatu tempat rekreasi Islami nantinya Bapak ya. Ya, kepada masyarakat Karangganting khususnya Kecamatan Kuranji pada umumnya, kami dari pengurus masjid segenap jajaran barangkali kata orang awak talendo dikanai talantuan deko turun, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat barangkali dalam berucap ada yang kasar, ada yang enggak begitu tak layak lah dirasakan. Kami dari jajaran pengurus Masjid Al-Jadid mulai dari ketua sampai jajaran terendah, kami mohon maaf Bapak. Terima kasih. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Sur sekali lagi ya. Saudara, demikian laporan dari Masjid Al-Jadid Karangganting, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Tentunya di hari yang fitri ini tak lupa juga seluruh kru dari Safri MTV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.